mengomentari sikap Pangdam Jaya, Andi Arief kutip ucapan SBY soal penyalahgunaan kekuatan militer. Tidak bisa dipungkiri bahwa suhu politik di Indonesia saat ini kian memanas usai kepulangan Habib Rizik Syihab HRS ke tanah air. Tak hanya itu, ditambah ucapan dan tindakan dari para TNI belakangan ini, kian membuat panas situasi politik di tanah air. Hal itu terjadi karena baru saja Panglima Daerah Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman menyebut beberapa hal kontroversial mengenai penurunan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi, siapapun di Republik ini negara hukum harus taat hukum. Kalau pasang baliho, jelas aturan bayar pajak, tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri, seakan-akan dia paling benar, ujar Dudung. Bahkan Dudung juga mengancam akan menghajar siapapun yang mengganggu persatuan di Jakarta. Jangan mengganggu kesatuan di Jakarta. Saya panglimanya. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta. Kalau coba-coba, akan saya hajar nanti, ujar Dudung. Tentu ucapannya tersebut kerap dinilai publik bahwa TNI telah melangkah terlalu jauh dan terjun ke dunia politik. Politikus fraksi Partai Demokrat Andi Arief juga turut mengomentari hal tersebut. Menurutnya negara dan seluruh pendukungnya telah kalah karena mereka mengerahkan TNI hanya untuk sekedar penurunan baliho. Kalau TNI turun tangan, berarti negara dan seluruh pendukungnya kalah. Sudah tak mampu, propagandis sampai struktur lumpuh dan diambil alih TNI. Ini new normal. TNI masuk ke wilayah politik diundang presiden dan pendukungnya, ucapnya. Andi Arief bahkan menyinggung kejadian 65, yaitu sebuah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah kegagalan kudeta gerakan tanggal 30 September G30 SPKI di Indonesia. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa setidaknya 1,5 juta orang dibantai. Salah satu ciri utama jika borjuis kecil berkuasa adalah memilih jalan untuk mencari dan menciptakan musuh UTK mengkonsolidasi dukungan yang sudah dalam tahap kritis. Pikiran pendek melibatkan kekuatan bersenjata penuh risiko di tengah polarisasi yang kuat. Jangan terulang 65, tuturnya. Dikutip pikiran rakyat Bekasi.com dari akun Twitter @andiarif_. Politikus Demokrat tersebut juga mengutip pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mantan presiden tersebut berkunjung ke Berlin, Jerman di tahun 2013 terkait penyalahgunaan kekuatan militer. Ingat, Indonesia tidak pernah menggunakan pesawat tempur, helikopter, tank dan artileri untuk menembaki, membunuh rakyatnya sendiri. Tidak di Aceh, di Papua, tidak di mana-mana, ujar Presiden SBY. Perlu diketahui turunnya TNI ke dunia politik sebetulnya telah diatur pada rapat pimpinan ABRI di tahun 2000. Dalam rapat tersebut telah disepakati untuk menghapus fungsi ABRI yang sekarang kita kenal sebagai TNI. Karena di saat fungsi masih berlaku, dahulu ABRI kerap digunakan untuk kepentingan politik. Perlu diketahui strategi yang digunakan Presiden Soeharto untuk mendirikan pemerintahan Orde Baru adalah dengan menggunakan kekuatan militer. Presiden Soeharto mengumpulkan kekuatan pada militer terutama pada Angkatan Darat (AD) dengan mendasarkan pada konsep fungsi ABRI versi pemerintahan Orde Baru. Karena Jenderal Soeharto ingin mengubah struktur politik Indonesia yang sebelumnya didominasi oleh sipil menjadi didominasi oleh militer.